Selamat pagi semua saudara dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur bisa masih diberikan kehidupan bernapas sampai hari ini. Kita langsung buka aja Alkitab kita, Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, kita akan membacanya. Ayat 3 sampai ayat yang ke 10 kita akan baca. Kalau terlalu panjang kita baca sampai ayat 6 saja. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan ayat ganjil, ayat 3. Nanti Bapak Ibu kita membaca secara bergantian sampai ayat 6 ya. Judulnya Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab dalam Dia Allah memenuhi kita seluruhnya supaya dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. supaya Amin. Sampai ayat 6 saja. Saudara dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam perkembangan dunia ini setelah COVID-19 ini, tidak ada yang menentu dalam dunia ini. Semua dalam dunia ini mengambang. Semua dalam dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Kalau kita bicara tentang ekonomi hancur. Negara Asia yang Singapura kuat, Korea, Jepang juga mengalami. Indonesia kemarin sudah -8. Kalau katanya Jakarta PSBB lagi, nanti akan menjadi dampak buat sana nasional. Usaha, bisnis, perdagangan apapun sekarang juga tidak ada yang menentu. Sekarang ini yang paling banyak bisnis itu adalah kuliner. Orang yang kena PHK akhirnya masuk ke dunia kuliner. Ada yang jual telur asin, ada yang jual ketum, ada yang jual gula aren, ada yang jual di Jogja Wonosari itu kemarin promo baru itu kue balok lumer. Apa itu pemain sinetron itu, yang siapa itu yang seperti itu? Siapa? Mang Uso yang namanya itu. Kue balok Mang siapa gitu? Yang pemain apa itu? Preman pensiun itu. Masuk ke dunia kuliner. Sekolah juga mengalami perubahan paradigma yang luar biasa. Pemerintah mengadakan sekolah offline tatap muka, tapi juga akhirnya tidak berani. Pemerintah mengucurkan untuk internet karena banyak keluhan tentang bagaimana pemakaian data internet. Pemerintah mengucurkan, tapi juga belum jelas. Tidak ada kejelasan. Di perguruan tinggi mengucurkan, tapi juga belum jelas. Nggak tahu kalau yang negeri, yang swasta belum jelas semua. Kesehatan sekarang menjadi pilihan orang untuk bertahan hidup. Orang pakai masker, hand sanitizer, dulu yang tidak pernah pakai hand sanitizer, nggak pernah cuci tangan, cuci kaki, sekarang cuci tangan, cuci kaki. Dulu yang tidak pernah memperhatikan kesehatan, orang akhirnya mulai pakai hand sanitizer, mulai semuanya. Masa depan dengan kondisi seperti ini,
sekolah tidak menentu, perguruan tinggi juga mahasiswanya sedikit, gitu kan. Tidak terjadi pembelajaran secara offline, akhirnya kontrakan juga sepi, makanan juga sepi. Akhirnya Jogja sendiri kehilangan sekitar 230 miliar tiap bulannya karena tidak ada kos, tidak ada pergerakan mahasiswa. Ekonomi juga. Akhirnya masa depan tidak menjadi cerah. Masa depan menjadi seperti suram karena tidak ada kejelasan dalam dunia ini. Bagi kita orang tua mau kuliahkan anaknya juga bingung biayanya dari mana. Kita mau kuliahkan anaknya biayanya berat. Kita kena PHK lebih berat lagi. Beberapa minggu ini kalau saudara baca media itu banyak orang bunuh diri karena PHK. Dan banyak orang akhirnya berani, baru-baru ini di mana? Di Jawa Tengah atau di mana? Sampai membakar tokonya di Solo ya, membakar tokonya, di Jogja toko kue dibakar, toko roti karena dia di PHK. Orang sudah nekat karena sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa, masa depannya sudah suram. Kalau kita mau lebih agak dekat lagi, sekarang teman, tetangga sudah jarang berbicara. Karena dulu silaturahmi itu menjadi pilihan untuk mengakrabkan keluarga. Tapi sekarang orang silaturahmi itu orang beranjang sana keluarga lain takut khawatir. Jangan datang-datang. Dulu orang tua kalau didatangi anaknya senang. Tapi sekarang kalau orang tua mau didatangi anaknya dari luar kota, balas sedih, deg-degan. Kenapa? Nanti anak saya bawa virus corona. Akhirnya pilih sudah lewat video call aja. Tidak ada kepastian dalam dunia. Tidak ada jaminan. Dunia ini sekarang mengalami kebingungan. Manusia bingung. Pemerintahan juga bingung. Dunia juga bingung. Kenapa? Bagaimana virus COVID-19 ini bisa diatasi? Sehingga di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Kesehatan tidak ada yang pasti. Masa depan anak-anak sekolah tidak ada yang pasti. Pekerjaan tidak ada yang pasti. Bahkan orang-orang yang sekarang mapan, orang-orang yang gajinya besar, tidak pasti. Yang sudah kerja 20 tahun, 50 tahun, belum tentu pasti. Apalagi usianya sudah mendekati 60 tahun. Banyak alasan COVID akhirnya di PHK semuanya. Tidak bisa orang sekarang tenang. Tidak ada kepastian. Dunia ada di dalam kondisi yang tidak jelas. Tetapi teks firman Tuhan yang baru kita baca ayat 3 itu menjadi landasan buat kita, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada teks lain menerjemahkan berkat rohani dari surga. Bagaimana kebenaran firman ini menjadi kebenaran yang hidup? Berkat rohani dari surga itu apa? Berkat apa? Karena di dalam dunia ini sudah dalam situasi yang tidak tahu, dalam situasi yang genting, dalam situasi kondisi yang tidak jelas, dalam situasi kondisi semuanya tegang, dalam situasi kondisi semuanya waspada, di dalam situasi kondisi orang-orang sedang hatinya sedang menanti hidup dan hidup. Apakah saya di PHK? Apakah saya bisa makan? Apakah pekerjaan saya lancar? Apakah dagangan saya lancar? Semuanya tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Tapi teks kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyediakan berkat kita dari surga. Saya terus bergumul. Berkat dari surga itu apa? Jangan pikir, Bapak Ibu, saya juga bergumul. Bagaimana kelangsungan sekolah, bagaimana semuanya mengalami kebingungan. Hati ini taktik. Karena tidak ada. Tetapi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menjamin kehidupan kita. Dikatakan berkat, segala berkat rohani dari surga. Ayat 4, sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia jadikan.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ditegaskan bahwa berkat rohani ini sudah disediakan. Bahkan Alkitab, sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini ada, kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Kita sudah ada dalam pikiran kita Tuhan. Kita sudah ada di dalam master plan-nya Tuhan. Kita sudah ada di dalam blueprint-nya Tuhan. Bahwa sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah merencanakan sebelumnya. Sebelum dunia ini ada, kita semua ada di dalam pemikiran Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kita ada di dalam blueprint-nya Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kita sudah ada dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita di dalam Kristus. Realnya kapan? Realnya waktu Kristus mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah realnya. Rancangan berkat rohani dari surga itu menjadi milik kita. Waktu kita menanggapi respon hidup kita percaya kepada Tuhan, maka itu sudah menjadi real bahwa rancangan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan, maka rancangan itu menjadi ada, menjadi jadi dalam hidup kita. Waktu Kristus mati di atas kayu salib, karena rancangan itu ada dalam Kristus, dan kita meyakini Kristus, mempercayai Kristus dalam kehidupan kita, sehingga rancangan itu menjadi satu dalam kehidupan kita. Rancangan itu menjadi nyata. Berkat surga itu menjadi nyata. Karena kematian Kristus. Pak, berkat surganya itu apa? Wah, kalau dihitung satu persatu, berkat dari surga itu besar sekali. Alkitab katakan di Kolose pasal 1, segala sesuatunya dijadikan oleh Yesus. Oleh Yesus. Alkitab katakan Yesus adalah gambaran Allah yang tak tertandingi. Alkitab katakan segala dijadikan di dalam nama Yesus. Alkitab katakan bahwa di dalam kolom langit ini tidak ada nama yang dapat memberi keselamatan kecuali di dalam nama. Berkat rohani dari surga itu apa? Apakah itu menjadi berkat jasmani buat kita? Kalau bangsa Israel jelas diberikan janji, Abraham, nanti keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut, akan seperti bintang di langit. Kalau kau bisa menghitung pasir di laut, kalau kau bisa menghitung bintang di langit, itulah keturunan. Jelas berkat jasmaninya ada. Tuhan berjanji kepada Abraham, daerah ini semua akan kau kuasai. Berkat keturunan, berkat teritorial, bahkan berkat janji mesianik ada. Real Tuhan kasih janji. Ada keturunannya. Besar, banyak seperti bintang di langit. Ada teritorial, ada wilayah. Semua yang kau jejak ini akan menjadi milikmu. Real ada wilayah. Keturunanmu akan menjadi keturunan mesianik. Real ada Abraham punya keturunan. Tapi bagi kita bagaimana? Janji Tuhan bagi kita secara realnya itu apa? Secara nyatanya itu apa? Kalau Abraham, semua nabi-nabi zaman dahulu, orang yang dipilih, real berkata real tentang garis keturunannya, tentang berkat jasmaninya, semua ada. Bangsa Israel dikatakan, engkau boleh melewati ini, aku akan mencukupkan, akan semua dicukupkan, akan dikasih roti mana? Burung puyuh, tiang awan, tiang api, real ada. Itu janji untuk nenek moyang Abraham dulu, untuk garis keturunan bangsa Israel. Tapi bagi kita, realnya apa? Tidak ada garis keturunan kita secara langsung. Kita hanya dicangkokkan saja. Tapi realnya apa, Pak?
kita menjadi alami berkat rohani dari surga. Berkat rohaninya itu adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Itu adalah berkat rohani. Berkat rohani adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Karena dengan kematian Kristus di kayu salib, berkat rohani itu ada kita terima. Berkat rohani itu menjadi jaminan. Karena di dalam nama Yesus segala sesuatunya diciptakan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Maka waktu berkat rohani, yaitu dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dan kita mempercayai, maka seluruh berkat Abraham menjadi milik kita. Seluruh berkat kekuatan jasmani itu menjadi milik kita. Seluruh berkat yang Tuhan janjikan itu menjadi milik kita. Karena Kristus tidak menjawab tentang kematiannya. Tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, berkat jasmani kita tidak. Tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, jaminan keselamatan tidak kita terima. Tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa kematian di atas kayu salib, hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak bernilai. Tanpa kematian kita, tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, kehidupan kita kosong, hampa. Kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah berkat rohani yang menjamin hidup. Saudara Tuhan, jaminannya itu penting. Kalau saudara mau kredit rumah, itu perlu jaminan. Kredit mobil perlu jaminan. Pinjam uang di bank juga perlu jaminan. Entah DP-nya 20%, 30%. Entah nanti pinjam jaminannya itu adalah sertifikat rumah. Ada jaminan. Saya tahu karena saya sedang menjaminkan surat tanah juga. Bulan Oktober ini habis, puji Tuhan. Tahu, tanpa jaminan kita tidak bisa mendapatkan pinjaman. Perjanjian bisnis perlu jaminan. Untuk mendapatkan beasiswa, kadang perlu ada jaminan. Tanda tangan di atas mata. Semua perlu jaminan. Tanpa jaminan, kita tidak bisa mendapatkan hutang kredit dari bank. Tanpa jaminan, kita tidak bisa mengikat dalam perjanjian kerjasama. Jaminan itu begitu penting, karena dengan jaminan kita mendapatkan keuntungan. Dengan jaminan ada keterikatan yang kuat. Ada dengan jaminan semuanya itu ada di dalam keterikatan perjanjian. Maka waktu perjanjian dengan terikatan jaminan itu dilewatkan, perjanjian itu dibatalkan, perjanjian itu tidak ditepati, maka semuanya hancur. Akan ada kerugian, akan ada yang diuntungkan, akan bisa masuk ke dalam meja hijau karena terjadi ketidaksepakatan di dalam perjanjian itu. Maka diperlukan jaminan. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib adalah jaminan kehidupan kita. Kalau Kristus yang adalah segala dunia ini dijadikan oleh namanya,
kecuali di dalam nama Yesus. Petrus berkata kepada orang yang pada lumpuh itu, hei, emas perak aku tidak punya, tapi di dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Waktu Lazarus meninggal dan Maria menangis, dia katakan, Tuhan, sudah terlambat engkau datang. Sudah terlambat engkau datang. Saudaraku, sudah 4 hari. Tetapi Yesus adalah jaminan, berkata, Lazarus bangkit, Lazarus bangkit. Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Karena kematian di atas kayu salib sudah membayar semua dosa, sudah membayar semua kelelahan hidup kita, sudah membayar semua hutang-hutang kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, sudah mengalahkan setan, sudah mengalahkan iblis, sudah menghancurkan kekuatan setan, dan itu menjamin kehidupan kita untuk mendapatkan berkat-berkat secara jasmani dalam kehidupan kita. Di dalam berkat jasmani itulah yang perlu namanya ketaatan. Di dalam berkat rohani itulah yang namanya kita saling sepakat. Di dalam berkat jasmani itulah perlu yang namanya kita saling menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam berkat jasmani itulah keterikatan, relasi, hubungan yang baik. Maka berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Memang jaminannya Kristus sudah selesai. Tapi perlu yang namanya relasi yang baik. Perlu namanya hubungan yang baik. Perlu ketaatan kita. Perlu kesetiaan kita. Saudara jangan menyalahkan Tuhan kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab. Saudara jangan menyalahkan Tuhan kalau saudara tidak pernah berdoa. Saudara jangan menyalahkan Tuhan kalau saudara tidak pernah hatinya melekat kepada Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Secara hamba Tuhan, saya juga mengalami berbagai banyak pergumulan. Tetap ada di dalam kesetiaan dengan Tuhan. Walaupun saya ada di luar kota, jauh, Abraham, Abigail, kita juga berdoa tiap malam. Mendoakan anak saya. Walaupun kadang saya di bis, berdoa. Walaupun saya di kereta, jam doa, saya doa. Walaupun saya dalam perjalanan dengan teman, sudah jam doa, ayo berdoa, berdoa, saya berdoa. Saya bilang, saya berdoa, diam dulu, saya bilang, berdoa. Pagi juga berdoa. Tetapi bukan sekadar berdoa, tetapi saya juga menjaga relasi dengan Tuhan. Saya harus baca Alkitab. Saya harus menjaga kehidupan ini. Saya harus menjaga pemikiran ini. Menjaga ritme pelayanan saya. Menjaga hati saya untuk tetap tulus kepada Tuhan. Itu tidak gampang. Untuk menjaga hati ini tetap tulus dengan Tuhan tidak gampang. Untuk menjaga hati ini tetap jujur kepada Tuhan tidak gampang. Untuk menjaga hati ini tetap tidak silau dengan keuangan itu tidak gampang. Tidak gampang. Perlu kita menjaga relasi ini. Kalau sudah kita lakukan itu, bagi saya, selanjutnya urusan. Saudara, saya ingat waktu pemerintahan SBY ada TKI kita yang harus dihukum mati. Lalu pemerintah itu mengadakan pembicaraan, mengadakan hubungan supaya TKI itu tidak dihukum mati. Karena merasa tidak salah, akhirnya membuat gerakan membantu TKI semua. Akhirnya dalam pemerintahan SBY itu membayar. Waktu peristiwa di Sandra dengan Filipina juga nego untuk membayar semua. Tetapi itu bukan proses yang mudah. Itu perlu ada perjanjian. Setelah semuanya sepakat, baru bebas. Baru mendapatkan yang namanya kebebasan. Sama.
Waktu Tuhan sudah menjamin kehidupan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Waktu Tuhan sudah menjamin kehidupan kita dengan Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Waktu Tuhan yang menjadi jaminan atas hidup kita bahwa segala kuasa setan tidak ada lagi dalam hidupmu. Waktu Tuhan menjamin kehidupan kita bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Waktu Tuhan menjamin kehidupan kita, waktu Kristus mati di atas kayu salib, Tuhan menjamin kehidupan kita bahwa rancangan itu rancangan masa depan. Maka rancangan semua jaminan itu menjadi milik kita saat kita sepakat dengan Tuhan, saat kita deal dengan Tuhan, saat kita menjaga relasi dengan Tuhan, saat kita sepakat dengan Tuhan. Maka kita bebas dari semua ikatan dunia ini. Maka kita bebas dari yang namanya ikatan setan. Maka kita namanya bebas dari mana beban-beban, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Maka beban dosa, beban kehidupan kita, ada tempat di mana kita bisa mengaruh, ada tempat di mana kita berdoa, karena di dalam nama Yesus segala sesuatunya tercipta. Dalam nama Tuhan ada jaminan. Maka perlu dalam kehidupan kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Perlu mengikat perjanjian. Apa masalahmu dalam hidup? Kesulitankah hidup? Sama saya juga mengalami kesulitan. Kekhawatirankah dalam hidupmu? Sama saya juga mengalami kekhawatiran. Mengalami. Tidak ada yang bisa menjamin dengan situasi saat ini. Tidak ada yang menjamin. Tapi Kristus sudah menjamin dengan kematian kita. Yang kedua, lihat. Yang pertama, ayat 14. Ayat 13 dan 14 pasal 1 kita baca. 13 saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Tadi kematian Kristus menjadi jaminan. Ayat 1 pasal 7 itu jelas. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ayat 18 juga menjadi jaminan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus. Ayat 19, betapa hebatnya kuasanya bagi kita. Kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah jaminan hidup kita. Ada kekayaan yang hebat, kemuliaan yang hebat, kuasa yang hebat. Yang kedua yang menjaminnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan. Aku tidak meninggalkan engkau seorang diri. Aku akan mengutus, mengirim Roh penghibur itu. Aku akan mengirim. Roh Kudus itu siapa? Kita bingung Kudusnya. Bentuknya seperti apa? Allah pada dasarnya gitu. Bagaimana Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hidup kita? Kisah para rasul, jaminannya adalah waktu bahasa roh itu adalah kita tahu bahwa kita ada di Dia. Ada orang bertanya, Pak, yang tinggal dalam hidup kita itu siapa? Yesus atau Roh Kudus? Atau dua-duanya Yesus dan Roh Kudus? Alkitab katakan Yesus tinggal dalam hati kita. Ya, Yesuslah tinggal dalam hidup kita di dalam bentuk Roh Kudus itu. Makanya waktu Yesus, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman ini. Bagaimana Yesus menyertai kita sampai akhir
kekejaman ini. Apakah Yesus masuk di dalam hati kita? Ya, Yesus masuk dalam hati kita. Roh Kudus itulah Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Yesus yang menjamin bahwa Roh Kudusnya, yaitu Yesus sendiri, yang adalah roh yang diam di dalam kehidupan kita, maka dia akan menjamin tentang kehidupan kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bahwa tubuh kita ini adalah perdiaman Roh Kudus, bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus, di mana tubuh kita ini tempat Tuhan ada, tempat Yesus ada, tempat Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Kalau tubuh kita sudah menjadi tempat kediaman Roh Kudus, maka Roh Kudus menjamin kehidupan kita, menjamin keselamatan kehidupan kita, menjamin proteksi di dalam kehidupan kita dari segala mara bahaya, menjamin kehidupan kita di dalam segala kebutuhan kita, karena Yesus sendiri yang diam dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan. Janganlah kamu mendukakan Roh Allah, Roh Kudus, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari benar. Ada jam yang sudah memeteraikan dalam hidup. Suatu ketika saya bikin surat perjanjian jual beli, tapi karena uangnya belum lunas, sehingga saya tanya kepada Bapak Duko, ini saya baru DP saja, bagaimana caranya? Setahu saya kalau saya bikin surat perjanjian, tanah luas ini, nomor sertifikatnya ini, tanda tangan kiri kanan, samping-samping tanah itu. Kalau ada sekelilingnya itu tanda tangan. Tapi ini belum dibayar lunas, saya baru DP. Nanti pembayaran bulan September, Oktober, sama November atau Desember. Ya bikin aja Pak, nanti Bapak sediakan materai, sediakan kwitansi. Tapi saya lupa, akhirnya di tempat Duko, di pemilik tanah, jadi. Terus di situ panggil dua RT dipanggil sama saksi, sama materai. Terus saya bilang, surat perjanjian jual beli tadi itu masih ditahan dia. Kenapa? Karena saya belum kasih uang. Kwitansi tadi belum dikasih. Saya mau belum, jangan diambil dulu Pak. Bapak harus serahkan uangnya di depan kita. Atau Bapak mau transfer, nanti kita saksikan baru itu sah. Kita kasihkan sini Bapak, kita foto semua. Oh boleh. Jadi mau saya transfer ke rekeningnya anaknya itu. Tunggu dulu Pak, nanti kalau sudah prosesnya kita saksikan semuanya ini baru sah. Oke, harus ke bank. 1 jam saya antri di bank, ambilkan uangnya cash ini. Belum, sudah 1, belum. Kenapa? Harus dihitung uangnya. Harus dihitung dulu. Dihitung. Semua bantu hitung. Udah sah, selesai sah. Suratnya baru dikasihkan ke saya. 1 lembar kwitansi kepada saya. Ini Pak, kita sudah jadi saksi, sudah sah, uangnya DP-nya sudah sah. Terus Pak Duko, nanti kalau terjadi sesuatu yang meleset di luar waktu yang sudah ditentukan, harus dibuat kesepakatan lagi. Apapun dibuat kesepakatannya, tidak, kita saling percaya saja. Pak Duko ingatkan, masalah ini gak usah saling percaya. Kalau ternyata meleset sampai bulan Februari, Maret, April, Mei, setahun lagi bagaimana? Harus bikin kesepakatan. Perlu kesepakatan nggak? Kalau perlu kesepakatan, bikin surat lagi. Karena ini uang belum ada semuanya. Masih 350 juta lagi loh. Ini baru DP-nya masih sisa 3 semua. Bagaimana ini? Perlu kesepakatan nggak? Kalau perlu kesepakatan, harus ditulis lagi. Enggak, kita percaya, saling percaya. Oke, saling percaya. Tunggu. Oktober, November, melesetnya.
saya sudah sama hal itu. Surat tanah itu sudah menjadi milik saya atau belum? Belum. Karena apa? Karena belum lunas. Baru saya baru DP. DP-nya juga tidak sampai 10%. Baru DP. DP-nya tidak sampai 10%. Hanya saling percaya. Masih 350 juta lagi. Hanya saling percaya saja. Tapi kalau itu belum menjadi milik saya tanah. Tanah itu belum dikuasai oleh saya karena baru itu. Kristus menjamin kehidupan kita, membayar kita sah, membayar kita lunas, tidak perlu DP. Waktu Kristus mati di atas kayu salib, Alkitab mengatakan sudah selesai. Semua dosa-dosa kita sudah sah, diselesaikan sah. Semua beban kehidupan kita, kematian kita yang harus ke neraka sudah diselesaikan sah oleh Tuhan, dibayar lunas di atas kayu salib. Dan itu akan dibayar lunas dan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Yesus tinggal di dalam hidup kita, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Maka meterainya Roh Kudus itulah yang menjamin bahwa hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Meterainya itu adalah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita, bahwa kita milik Kristus, bahwa kita adalah kepunyaan Kristus, bahwa kita adalah yang sudah dijamin oleh Kristus. Maka tidak boleh ada lagi kekhawatiran, tidak boleh lagi ada kegelisahan, tidak boleh lagi ada perjanjian, karena Yesus yang menjamin kehidupan kita. Yesus yang sudah menjamin kehidupan kita. Kita tidak perlu membuat perjanjian dengan setan. Kita tidak perlu membuat perjanjian dengan siapapun, karena Kristus sudah menjamin kehidupan. Roh Kudus yang diam. Roh Kudus yang memimpin. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Maka perlu kita percaya, sepakat dengan Pak Yosua. Tapi kan Pak Yosua hanya pendeta. Saya bukan pendeta. Pak Yosua bisa ngomong seperti itu karena Pak Yosua pendeta. Saya bukan pendeta. Anak saya ada 5, anak saya ada 3, Pak Yosua hanya 2, bahkan anak saya ada 5, Pak Yosua. Bagaimana saya tahu bahwa Yesus menjamin kehidupan? Bagaimana tahu kalau Tuhan mau menjamin kehidupan anak masa depan anak saya? Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu menjamin kehidupan anak saya? Bagaimana saya tahu Pak Yosua bahwa masa depan anak saya itu baik? Bagaimana saya bisa tahu Pak Yosua bahwa betul-betul Tuhan itu menjamin masa depan anak saya? Secara pekerjaan saya tidak ada, secara keuangan saya tidak ada, secara saudara-saudara saya tidak ada, bahkan saya punya hutang banyak, bahkan saya kredit sana sini. Bagaimana bersaing Tuhan menjamin kehidupan saya? Kehidupan Pak Yosua berbeda dengan saya. Memang berbeda kehidupan kita. Saya punya panggilan khusus, Bapak Ibu semua. Tetapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Dan bersatu, berlaku untuk semua. Kematian di atas kayu salib bukan menebus pendeta. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan menebus keluarga pendeta. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan menebus para majelis, bukan. Kematian Kristus di atas kayu salib menebus kita semua, menjamin kehidupan kita semua. Roh Kudus bukan diberikan kepada pendeta, Roh Kudus bukan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya di gereja, tidak. Roh Kudus diberikan menjadi jaminan buat kita semua. Yang membedakan adalah kehidupan spiritual kita, yang membedakan adalah keadaan-keadaan kesetiaan kita, yang membedakan adalah relasi hubungan kita dengan Tuhan, yang membedakan adalah bagaimana kita meyakini kita kepada Tuhan. Ya kan Pak Pendeta, kan Pak Pendeta. Jemaat kadang ada lebih baik
punya relasi yang baik dibanding pendeta. Kadang jemaat memiliki kehidupan yang lebih baik daripada siapapun. Kadang jemaat memiliki karakter yang lebih baik daripada pekerja gereja. Yang membedakan hanya jabatan, tapi secara manusia kita sama. Oleh sebab itu kita nggak boleh iri hati. Kita tidak boleh iri hati dengan orang. Kita tidak boleh mencurigai orang. Kita tidak boleh membicarakan orang. Berkat Tuhan itu semua sama. Tergantung bagaimana relasi. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang pendeta yang di desa ini, jemaatnya tidak banyak, ya, sekitar 30-40, tapi untuk ukuran desa 30-40 itu bagus. Tapi pendeta ini, anaknya itu 5. Pendeta di desa, anaknya 5. Saya bilang, Pak Pendeta, kok punya anak banyak-banyak, bagaimana kok nggak susah? Dia jawab, itulah orang desa, Pak. Orang desa. Nggak ada hiburan-hiburannya, hanya bersama dengan istri saja. Makanya bisa ada. Terus apa yang jadi kesulitan di dalam hidup selama menggembalakan? Keuangan paling sulit buat saya. Saya tidak mungkin membiarkan anak saya hanya negosiasi. Tidak mungkin membiarkan anak saya seperti saya. Tidak mungkin saya membiarkan anak saya. Salah saya SMA kerja harus kuliah. Saya kuliah mendapatkan berkat. Saya orang desa yang tidak pernah punya masa depan. Tapi Tuhan baik, saya bisa kuliah. Terus sekarang anak bapak sudah selesai 13. Bagaimana itu bisa dijual? Penjemahan persembahannya paling lebih berapa puluh. Dia bilang, jangan tanya bagaimana Pak Yusuf, saya juga tidak tahu. Loh kok tidak tahu? Apakah Bapak minta-minta dengan dia? Saya bukan tipe orang yang mungkin seperti Pak Yusuf bicara tentang orang lain untuk mendukung misi seperti ini. Saya bukan tipe seperti Pak Yusuf. Saya tipe pendiam. Saya bukan tipe orang yang mau bercerita kepada orang lain. Nah terus bagaimana? Ya saya hanya mempercayai firman Tuhan. Kalau saya setia, kalau saya melakukan ini, saya ajak istri saya berdoa, saya ajak anak saya berdoa, bahwa mujizat Tuhan masih ada. Itu aja. Nah terus bagaimana ini? Di zaman modern sekarang ini nggak ada yang cuma-cuma. Nggak ada yang cuma-cuma. Ya memang tidak ada yang cuma-cuma. Tetapi 3 anak saya semua kuliah, sponsor movie. Saya tidak pernah kasih uang 1 rupiah pun untuk anak saya. Semua sponsor movie. Bagaimana itu bisa? Anak saya mencari lewat internet. Dia bilang, nah, kamu cari lewat internet. Bapaknya berdoa, bapaknya berdoa, mamanya berdoa. Kamu cari lewat internet. Karena lewat temennya, lewat apa? Akhirnya anak ini searching lewat internet. Di mana ada sponsor, di mana? Dia tanya-tanya kepada teman-temannya, tanya teman-teman. Ada lembaga ini, lembaga ini. Dia menunjukkan sponsor. Dan 3-3 kuliah sponsor ini dia tidak pernah kasih. Tiga-tiganya kuliah di asrama yang 2, tidak pernah kasih makan, tapi bisa kuliah selesai. Anak saya bisa di perguruan yang bagus di Jogja, swasta Katolik. Ada teman satu lagi nyusul,
dapat solusi. Saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan. Kita tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Kita tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan mengirimkan pertolongan kepada kita. Kalau kita tahu cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, kalau kita tahu siapa Tuhan menolong, siapa yang akan menolong kita, maka kita tidak perlu berdoa, maka kita tidak perlu meminta kepada Tuhan, karena kita tidak tahu di mana Tuhan menolong kehidupan kita. Lewat caranya bagaimana kita tidak tahu Tuhan menolong kehidupan kita. Siapa yang akan menolong kita, kita tidak pernah tahu. Bagaimana caranya kita tidak pernah tahu. Tetapi waktu kita bertemu dengan Tuhan, waktu kita mengerjakan menjadi bagian kita untuk berdoa, kita sebagai orang tua berdoa. Nah, kamu cari sponsor, papa berdoa, mama berdoa, maka waktu kita relasi dengan Tuhan baik, maka Tuhan tahu tentang penderitaan kita, Tuhan tahu tentang hati kita, Tuhan tahu pergumulan kehidupan kita, Tuhan tahu hati kita sedang galau, Tuhan tahu hati kita sedang sedih, Tuhan tahu hati kita sedang memerlukan pertolongan Dia, Tuhan tahu hati kita sedang dalam banyak pergumulan. Maka waktu Tuhan tahu dan kita punya Tuhan yang akan memberikan pertolongan di luar pengetahuan dan pemikiran. Dan kita perlukan, kita menjaga relasi dengan Tuhan baik. Baik. Amin. Mari kita berdoa. Satu lagi.